Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita awali edisi kali ini dari berbagai hal yang banyak diminta penonton di kolom komentar ataupun di media sosial kami ya. Kenapa kami tampilkan ini? Gini loh ya, penonton channel ini tuh kan beragam ya. Ada yang minta kami bahas ini tapi yang lain nggak suka. Ada yang minta kami bahas anu tapi yang nggak suka juga ada. Itu wajar. Makanya kami ambil suara terbanyak aja. Jadi apa yang kami coba tampilkan itu adalah atas permintaan terbanyak aja loh ya. Yang pertama, kami sering menyebutkan pemain diaspora, bukan pemain naturalisasi. Karena dua hal ini berbeda loh ya. Diaspora dalam arti bahasa Indonesia adalah orang yang pindah ke luar negeri atau orang yang berpergian ke luar negeri dengan tujuan-tujuan tertentu seperti bekerja, belajar, dan lain-lain. Contohnya TKI itu disebut diaspora. Sementara dalam sepak bola, diaspora itu diartikan adalah pemain yang punya darah keturunan Indonesia. Entah itu kakeknya, neneknya, ayahnya, ibunya yang orang Indonesia. Jadi pemain diaspora ini adalah orang Indonesia, cuma lahir atau tinggal di luar negeri aja dan belum menentukan pilihan apakah mau membela Indonesia atau membela negara lain. Sementara naturalisasi itu adalah perpindahan kewarganegaraan dari satu negara ke negara lain. Boleh dari negara manapun ya. Sebab ya cuma tinggal penuhi syarat-syaratnya aja bisa berpindahan warga negara. Makanya itulah bedanya diaspora dengan naturalisasi. Jadi kalau bilang naturalisasi itu bisa dari warga negara Eropa, Amerika, dan lain-lain ke Indonesia. Yang nggak punya darah Indonesia pun bisa jadi WNI atau naturalisasi ya. Dan prosesnya pun beda antara naturalisasi dan juga diaspora. Contoh, Tom Haye, Nathan, dan lain-lain yang sekarang ada di timnas itu bukanlah naturalisasi, tapi cuma diambil sumpah. Karena mereka ini memang punya darah Indonesia, alias mereka ini cuma disumpah untuk mendapatkan KTP Indonesia aja. Nggak pindah ke warga negaraan lu ya. Sementara untuk naturalisasi seperti Gonzales, Beto, dan lain mereka kan punya KTP negara asalnya. Nah, pindah ke warga negaraan jadi Indonesia ini prosesnya namanya perpindahan kewarganegaraan. Mengganti kewarganegaraan negara asal menjadi warga negara Indonesia. Itu bedanya ya, dengan syarat-syarat yang juga lebih banyak daripada proses seperti Nathan dan juga Tom Haye ya. Tapi dengan catatan setiap orang atau pemain yang sudah disumpah menjadi WNI, baik itu diaspora maupun naturalisasi, semuanya disebut orang Indonesia karena mereka udah punya KTP Indonesia. Paham ya di sini kenapa kami sering bilang diaspora dan naturalisasi? Kami bedakan antara diaspora dan naturalisasi. Kalau kami bilang Tom Haye diaspora ya itu benar. Kalau kami bilang makhluk naturalisasi ya itu memang benar. Yang kedua, banyak yang minta kami bahas apa sih bang sepak bola pragmatis itu. Nah, ini mungkin banyak banget yang belum tahu ya, apa sih sepak bola pragmatis itu. Di dunia sepak bola itu ada berbagai macam metode gaya melatih dan juga cara bermain. Nah, kita akan coba jelaskan satu persatu sepengetahuan kami aja. Kalau ada yang salah silahkan koreksi ya. Yang pertama, gaya tiki-taka. Tiki-taka ini adalah permainan sepak bola yang lebih mengandalkan penguasaan bola, main cantik, passing pendek, dan passing cepat. Dan juga posisi segitiga antara tiga pemain dengan operan-operan kecil. Contoh paling nyata adalah di eranya Barcelona bersama Pep Guardiola. Keunggulan strategi ini akan membuat lawan frustasi sebab sulit mendapatkan bola. Tapi kelemahan strategi ini jika sudah terbaca maka akan sulit mencetak gol. Nah, tim-tim yang memakai strategi tiki-taka ini haruslah punya striker yang tajam dan cepat untuk bisa mengalihkan perhatian lawan. Yang kedua, strategi total football. Strategi ini awalnya dipopulerkan timnas Belanda di tahun 1974, tapi penemunya itu adalah Jimmy Hugger asal Inggris di tahun 1930. Nah, gaya total football ini adalah gaya main yang nggak mewajibkan setiap pemain itu berada dalam satu posisi.
Jadi intinya gaya ini tuh setiap pemain yang ada di lapangan gak termasuk kiper ya, ini tuh bisa ganti-gantian posisi alias free roll, bebas di mana aja. Bisa tiba-tiba back ada di depan atau tiba-tiba striker ada di belakang. Intinya total football ini tuh lebih fokus ke bola. Di mana ada bola ya di situ ada pemain. Yang penting dia tuh nggak peduli posisinya apa. Kalau pegang bola ya dia bisa nyerang. Itu aja intinya dari total football ya. Yang ketiga, strategi gegenpressing. Strategi ini tuh pertama kali ditemukan oleh Ralf Rangnick ya, pria asal Jerman, dan diterapkan di tahun 1998 kemarin. Strategi ini tuh lebih ke pressing ketat, di mana setiap ada lawan yang pegang bola harus di pressing 2-3 pemain agar si pemain yang megang bola ini nggak bisa bergerak dan nggak bisa ngasih bola ke temennya. Nah intinya strategi ini tuh pressing lawan dimanapun lah, dan taktik ini tuh diterapkan Jerman pada tahun 94 kemarin ya. Yang keempat, strategi catenaccio. Strategi ini tuh ditemukan oleh Helenio Herrera di tahun 1960. Strategi ini tuh lebih ke tembok ganda di lini pertahanan ya. Jadi, kalau tim yang pakai strategi ini yang tadinya formasinya 4-4-2 alias 4 back sejajar, ini bisa jadi 5 back. Sebab ada satu pemain yang ditunjuk sebagai pembersih alias sweeper. Kalau bahasa kerennya sekarang sih libero. Contoh paling nyata strategi ini tuh diterapkan timnas Italia di tahun 2006 saat juara Piala Dunia. Di situ ada yang namanya Fabio Cannavaro. Nah, si Cannavaro ini adalah sweeper murni yang tugasnya menghalang bola ketika lolos dari back ya. Jadi istilahnya kalau strategi catenaccio ini tuh kalau bola lolos dari back masih ada satu orang lagi di belakang. Itu ya namanya libero atau sweeper ya. Yang kelima, strategi kick and rush. Strategi ini tuh pertamanya diterapkan di timnas Inggris di tahun 1996 di bawah Sven-Goran Eriksson. Strategi ini sebenarnya strategi biasa ya, cuma strategi ini tuh biasanya mengandalkan umpan-umpan lambung. Jadi pemain itu nggak harus banyak pegang bola, dapat bola tendang dan umpan. Begitu juga dengan penjaga gawang, kalau dapat bola tendang dan umpan. Nah, strategi kick and rush ini yang sekarang paling banyak dipakai di Eropa ya. Yang keenam, strategi pragmatis. Strategi ini tuh sebenarnya strategi yang nggak ada teknik, nggak perlu ngandelin teknik. Tujuan utama strategi ini tuh cuma nyetak gol dan menang. Nggak peduli pakai cara apapun, yang penting nyetak gol, yang penting menang. Jadi strategi ini tuh nggak perlu pakai kebanyakan gaya, nggak perlu lama-lama pegang bola. Pada dasarnya strategi pragmatis ini tuh kalau lawan pegang bola ya kita bertahan, kalau kita yang pegang bola kita yang nyerang, atau orang lebih menyebutnya itu strategi parkir bus. Strategi ini tuh populer saat dipakai Jose Mourinho di Chelsea yang disebutnya bapak parkir bus alias bapak pragmatis, yang sekarang diterapkan hampir di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Salah satu tim yang pakai strategi pragmatis ini adalah Persib dan Bali United di musim kemarin ya. Jadi strategi itu nggak perlu kebanyakan pegang bola, nggak perlu main cantik, nggak perlu gocek-gocek. Yang penting nyetak gol dan menang. Itulah sepak bola pragmatis. Paham ya sampai sini? Semoga saja penjelasan kami ini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Kalau ditanya strategi mana yang paling bagus, itu tergantung pelatih dan kemampuan pemain lo ya. Kalau pemainnya bisa menerapkan apa yang diterapkan oleh pelatih ya, strategi apapun bisa paling mematikan, itu aja ya. Jadi setiap strategi itu tergantung pemain dan pelatihnya. Kalau pemain dan pelatihnya ini sama-sama kompak dan bisa menerapkan apa yang dipelajari ya, strategi manapun pasti akan menjadi hal yang menakutkan. Paham ya? Hal miris kembali terjadi di sepak bola Indonesia, bahkan melibatkan pemain profesional. Ya, ini terjadi pemukulan dan pengeroyokan terhadap wasit di Liga Tarkam alias di Liga Turnamen Bupati Semarang. Nah, dari informasi yang kami dapat, kabarnya ini tuh ada di awalnya ya terjadi di pertandingan final antara PS Putra Bakti dan PS Arafi.
Keributan berawal dari wasit yang memberikan kartu merah pada Bayu Pradana, pemain Barito Putra. Bayu yang nggak terima ini memprotes ke wasit dan diikuti oleh pemain-pemain lain yang langsung menggerumuti wasit. Kami jelaskan ya, di laga ini tuh diisi sejumlah pemain Liga 1 dan 2 seperti Bayu Pradana, Bagas Bagus dari Barito ya, Komarudin dari Persikabo, Ilham Mahendra dari Barito Putra, Heri Susanto dari Persita Tangerang, Wahyu Wijianto dari Persiba Bantul, Heru Setiawan dari Kalteng Putra, dan Krisna John dari PSIM Jogja. Nah, saat ini udah ditetapkan nih tersangka utama pengeroyokan ini adalah Bayu Pradana dari Barito Putra. Untuk Bagas Bagus nggak terlibat ya, mereka ini cuma memisahkan aja. Saat ini Ketua Umum PSSI Jawa Tengah Yoyo Sukawi sudah meminta pada pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini dan segera menjatuhkan sanksi pada para pemain yang terlibat. Gimana? Udah sadarkah kalian, wahai lokal kampret, inikah talenta yang kalian banggakan? Ribut, jotos, tendang, pukul, keroyokan. Apa ini sepak bola yang kalian banggakan? Ini bukan sepak bola, ini lebih ke pencak silat. Miris ya pada barisan lokal pret ini yang selalu gembar-gembor nyalain pemain diaspora, padahal mereka sendiri nggak bisa membenahi para pemainnya. Lanjut kita ke Barita Club. Barito Putra jadi tim kedua yang resmi keluar dari sanksi FIFA, alias sanksi FIFA-nya dicabut. Pihak Barito kabarnya sudah menyelesaikan permasalahan ini ke FIFA. Maka dengan dicabutnya sanksi ini, Barito siap segera mengumumkan para rekrutannya. Berarti tersisa PSM dan Persija yang tim Liga 1 yang masih kena sanksi ya. Kalau ada yang komentar, ada Persikabo bang. Persikabo Liga 2 ya. Dari PSM Makassar resmi ditinggalkan bek andalannya Sergio Ramos dari Indonesia, yakni Erwin Gutawa. Ya, ini sudah kami prediksi loh ya. Nah, kemana Erwin ini akan berlabuh? Sejauh ini pantauan kami kemungkinan ya, tim-tim yang akan jadi pelabuhan Erwin selanjutnya adalah Malut United 70%, Semen Padang 50%, ada PSBS Biak 40%, Persib Bandung 50%, Persija Jakarta 40%, Arema FC 30%, dan Bali United 40% peluangnya. Kenapa kami bilang seperti itu ya? Sebab yang kami tahu dari agennya ini Gabriel Budi, tim-tim inilah yang sudah ajukan tawaran tapi belum ada yang diterima. Jadi ya kita tunggu aja kemana dia akan berlabuh. Dari Bali United ini pun sama nih, sejumlah pemainnya akan out nih. Ada Jefferson Asis, Eber Besa, Fadil Sausu, Privat Embarga, Basim Rasid, dan Jajang Mulyana. Alasan para pemain ini keluar dari Bali United ya hampir sama sih, katanya malu. Kok malu? Malu nggak jadi juara gitu? Bukan. Mereka ini malu dicap sebagai pemain guling-guling atau tim guling-guling. Padahal ya itu suruhan pelatih juga kan yang bikin kayak gitu. Buat kami yang lucu kalau beneran Eber Besa keluar dari Bali United, sebab pemain ini kan pemain yang paling aktif nih ikutin instruksi Teko buat guling-guling. Kan kami udah bilang kalau Teko out, para pemain ini pasti akan stay. Tapi karena Teko nggak mau out, ya udah mereka yang keluar dari Bali United. Kan Teko sendiri bilang Teko ini nggak akan keluar dari Bali United, akan seumur hidup di Bali United katanya. Jadi ya, selama Teko ada di Bali United, ya siapin aja, nikmatin aja, pakai kasur empuk di tengah lapangan ya. Lalu akan kemana nih para pemain yang keluar dari Bali United? Kalau Fadil Sausu ini dirumorkan ke Malut United, Privat Embarga dirumorkan ke Persija, Basim Rasid ya ke Persebaya. Jamul alias Jajang Mulyana ini ada dua nih, antara Persija dan Persib Bandung. Sementara Eber Besa ini lebih condong ke Arema FC. Tapi kami pastikan semuanya baru sebatas rumor ya. Kalau yang out sih udah pasti itu mereka out ya. Ada PSS Sleman yang kabarnya ajukan tawaran pada gelandang asal Singapura milik Madura United, Jacob Mahler. Mahler saat tampil apik sih di Madura musim ini, jadi wajar jika banyak tim yang berminat pada Mahler. Nah kabarnya prosesnya udah sampai ke Dondil ya, tinggal tunggu keputusan dari Madura United aja. Apakah akan melepas atau enggak? Ya mark itu aja. Ada Gian Zola, ex PSIS Semarang yang kabarnya justru akan kembali ke
Hihi, nungguin ya. Ke Persela Lamongan musim depan. Zola mengaku nggak masalah main di Liga 2, yang penting nyaman dan dapat menit bermain lebih. Kan kami udah bilang Zola ini nggak mungkin pulang ke Persib, sebab posisi Zola ini akan bentrok nih dengan Beckham, sama-sama gelandang serang. Jadi yang agak susah kalau balik ke Persib. Terus Persija gimana bang? Ini agak bingung kami nih. Kalau kami bikin, ada yang hujat kami dan bilang, ah sok tahu lu soal Persija. Tapi kalau kami nggak bahas, ada yang komen juga, Persib mulu yang dibahas, kan ribet kaminya. Ya udah, kita kasih tapi nikmatin aja, nggak usah bacot. Persija itu udah banyak yang dibidik. Ada Renan Alves, Ibrahim Yakubu, dan satu dari Jerman yang kami pun nggak tahu identitasnya. Sebab Thomas Doll nggak bilang, tapi cuma dibilang satu dari Jerman ini udah deal, tinggal tunggu aja kabarnya ya. Berarti kan udah 3 tuh, ditambah Simic, Gajos, dan Rio, ini udah 7 kan berarti sisa 1 slot Asia yang kemungkinan kiper Lebanon ya, ini Muhammad Taha. Jadi lengkap kan 8. Ya cuma itu yang kami tahu sejauh ini dari Thomas Doll. Pemain asing sih katanya udah komplit, tinggal diumumin aja, nungguin sanksi bebas dulu. Kan yang jadi masalah sanksi ini, pemain lokal banyak, ada Erwin Gutawa, Jajang Mulyana, dan lain-lain yang tengah dibidik. Cuman ya itu masih proses nego semua. Ya percaya syukur, nggak percaya ya udah, namanya juga rumor. Terus Persib gimana bang? Kan udah kami jelasin tadi. Ada Erwin Gutawa, Jajang Mulyana, Firza Andika, Hanif Syabandi, Zulfiandi, Sahrul Lasinari, Dimas Drajat, Ramadan Sananta, dan beberapa pemain dari akademi yang lagi diseleksi oleh manajemen Persib. Catat lo ya, diseleksi. Jadi ya bisa jadi ke Persib, bisa juga enggak. Lalu yang keluar siapa? Yang keluar belum bisa kami sebutkan, sebab baru akan rapat itu kalau nggak salah ya awal Juni inilah. Kalau nggak ada tanggal 8, tanggal 10 Juni inilah rapatnya. Dan mungkin pertengahan Juni ini baru diumumkan siapa aja yang bertahan, siapa aja yang keluar gitu. Kalau prediksi kami sih, catat ya, ini prediksi lo ya. Yang dilepas itu kemungkinan Ezra, Victor, Jupe, Ajis, Erianto, Reki. Itu kemungkinan lo ya. Tapi nggak nutup kemungkinan juga pemain-pemain seperti Febri, Ferdi, Arsan, Fitrul, dan Seva. Ini juga akan out. Sebab ya mungkin mereka ini ada yang nawar juga kan. Ya cuma itu yang kami tahu untuk sementara ini ya. Yang kami tahu dari info kami atau sumber kami di Persib lo ya. Untuk pemain asing katanya sih aman semuanya. Sebab pihak manajemen Persib ini inginnya 6 pemain asing ini tuh dipertahankan lo ya. Tinggal nambahin 2 aja, berarti 1 pemain bebas, 1 Asia. Tapi dengan catatan, bukan berarti 6 pemain asing Persib ini tuh nggak akan keluar dari Persib lo ya. Karena kan mereka bisa aja ada yang nawar di klub lain kan. Jadi mungkin aja mereka akan mengundurkan diri dari Persib. Catat lo ya, mengundurkan diri, bukan dilepas oleh Persib. Sebab Persib nggak ngelepas pemain asing. Kalau mereka mengundurkan diri ya Persib bisa apa? Paham ya?